Halo, perkenalkan saya Helmi Stanggang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman bahasa Python. Kita harus tahu apa itu Python. Python adalah sebuah bahasa pemrograman yang didesain oleh Guido van Rossum pada tahun 1991 dan dikembangkan oleh Python Software Foundation. Dan Python itu sendiri tersedia dari dua versi, yaitu Python 2 dan Python 3. Oke, yang selanjutnya yaitu lingkungan Python. Python dapat digunakan pada Windows, dan kemudian dapat digunakan pada IDE, di mana pada IDE ini kita menggunakan sebuah software yaitu Visual Studio Code. Kemudian setelah kita mendownload dan menginstal software tersebut, maka kita akan disuruh menginstal Python extension-nya. Kemudian selanjutnya kita dapat mendownload Python di python.org. Yang selanjutnya yaitu contoh program Python. Di sini saya buat program sederhana Python, yaitu hello.py print kurung hello. Di sini penjelasannya yaitu di mana baris pertama merupakan sebuah komentar dan tidak akan dieksekusi. Kemudian pada baris kedua yaitu print hello, yang dimana perintah print akan menampilkan sesuatu, yaitu hello. Di sini kita bebas untuk mengisinya tergantung dari user atau kita sendiri, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu variabel. Berikut adalah program sederhana yang saya buat, yang dimana program ini merupakan mendeklarasikan sebuah variabel yang dimana angka sama dengan 5. Kemudian saya juga membuat sebuah program yang sederhana, yaitu menampilkan sebuah variabel di mana print sama dengan angka. Maka di sini tidak ada deklarasi data type dengan menggunakan simbol koma, yang artinya untuk mengassignment suatu value atau nilai. Nah, data type sendiri atau tipe data sendiri terdiri dari beberapa jenis, yaitu integer, float, char, string, dan boolean. Nah, pada code ini terdapat angka sama dengan 5. Kemudian kita print angka, maka akan hasil kompilasi dari program code ini akan muncul angka 5, seperti itu. Oke, yang selanjutnya ialah sequential data type. Sequential data type terdiri dari string, list, dictionary, tuple, dan set. Kemudian menyimpan sejumlah value atau nilai. Kemudian setiap value disebut elemen atau member ataupun anggota ataupun item. Yang selanjutnya yaitu setiap value memiliki indeks ataupun key-z. Oke, yang selanjutnya yaitu list. Ciri-ciri list ada beberapa. Yang pertama adalah mutable, yang artinya elemen bisa diubah. Kemudian yang kedua adalah index, yang artinya setiap elemen punya indeks. Dan yang ketiga adalah sliced, yang artinya mengambil sebagian elemen. Sini sudah saya taruh code sederhananya, yaitu warna sama dengan merah, hijau, dan biru. Ini merupakan pendeklarasian sebuah warna. Kemudian kita print warna 1, maka hasil outputnya atau hasil kompilasinya akan tertampil elemen indeks 1, yaitu merah. Kemudian print warna min 2, yaitu slicing, yang artinya mengambil sebagian elemen, yang dimana hasil outputnya akan memunculkan warna merah dan biru, seperti itu. Dan yang selanjutnya input dan output. Input
dapat digunakan perintah input tutup kurung seperti ini, dan output sendiri juga dapat digunakan menggunakan print. Contohnya, Python menunggu input dari user. Nah, ini merupakan contoh program sederhana yang saya buat, yaitu angka sama dengan input. Masukkan angka, titik 2, tutup kurung kembali. Kemudian Python menampilkan output ke terminal. Kemudian setelah kita ketikkan angka sama dengan input, masukkan angka, maka kita akan print angka. Nah, angka di sini kita akan bebas mengisinya berapa. Misalnya kita input dia di sini 5, maka akan menampilkan output yaitu dengan perintah print yaitu angka 5 seperti itu. Terserah kita bebas untuk berapa input yang akan dimasukkan seperti itu. Nah, yang selanjutnya conditional statement. Apa sih itu conditional statement? Conditional statement yaitu jika suatu kondisi bernilai true atau false. Yang selanjutnya yaitu conditional statement ini menggunakan keyword if, elif, dan else. Contohnya yaitu di sini saya buatkan program sederhananya, yaitu angka sama dengan 5. Jika angka lebih kecil sama dengan 0, maka akan di print bilangan negatif. Elif angka lebih besar sama dengan 0, maka kita akan print bilangan tersebut adalah bilangan positif. Selain itu, atau else, print bilangan 0 seperti itu. Yang artinya angka di sini sama dengan 5. Nah, di sini kita mendeklarasikan angkanya sama dengan 5. Maka bisa disimpulkan bahwasanya jika kita mengkompilasi program tersebut, program ini, maka akan muncul hasil kompilasinya ialah bilangan positif karena 5 merupakan angka lebih besar dari 0. Dan jika kita ubah angka sama dengan bilangan negatif, maka akan di print bilangan negatif. Kemudian jika kita misalnya menampilkan angka sama dengan 3,5, maka akan di print bilangan 0 seperti itu. Dan selanjutnya yaitu function. Function memiliki sejumlah perintah yang dikelompokkan. Function memiliki fungsi tertentu. Kemudian function menggunakan keyword def. Berikut adalah contohnya. Contoh pendeklarasian function. Def tampilan nama, buka kurung, titik 2, kemudian print Joko Widodo, kemudian tampilkan nama, kemudian tutup kurung. Nah, di sini kita akan menggunakan functionnya, yang dimana kita sudah mendeklarasikan functionnya, yaitu menggunakan perintah def, yaitu tampilan nama. Kemudian dari deklarasi ini kita panggil kembali di function terus di bawah ini, yaitu tampil nama, buka kurung, seperti itu. Maka akan hasil output dari program code ini akan tertampil Joko Widodo seperti itu. Dan kemudian selanjutnya yaitu iteration atau iterasi. Iteration adalah mengeksekusi perintah berkali-kali. Kemudian iteration menggunakan keyword for. Contohnya yaitu angka sama dengan 1, 2, 3. Nah, ini merupakan sebuah list yang merupakan sebuah deretan angka. Nah, kemudian for x in angka yang merupakan tampilan setiap angka dari list. Maka kita akan memprint x. Sudah. Nah, x ini yang merupakan angka 1, 2, dan 3. Maka hasil kompilasi dari program code ini akan menampilkan angka yang kita deklarasikan, yaitu 1, 2, dan 3, yang merupakan sebuah list atau deretan angka seperti itu. Nah, yang selanjutnya Python module. Nah, Python module sendiri merupakan sekumpulan function yang sudah ada.
Dan Python modul sendiri juga dapat digunakan dengan keyword import. Nah, contohnya yaitu import math. Import math ini merupakan modul untuk matematika. Contohnya angka sama dengan 1,5 ini merupakan bilangan float. Nah, di sini tertulis hasil faktorial, di mana hasil faktorial ini kita disuruh untuk mencari faktorial. Hasil faktorial sama dengan math titik faktorial angka. Nah, math faktorial ini merupakan modul untuk Python, yaitu modul matematika yang dimana akan menampilkan angka 1,5 ini. Maka print angka, maka akan hasil dari kompilasi atau output dari program code ini akan menghasilkan 1,5 sesuai dengan pendeklarasian pada angka yang ini 1,5. Oke. Sekian video mengenai pengenalan Python yang dapat saya sampaikan. Pada video selanjutnya kita akan langsung implementasi kepada softwarenya sendiri dengan program yang sederhana. Ditunggu video selanjutnya. Terima kasih.